Hi guys, welcome back to my channel and welcome to my first video on my channel. Well, actually ini nggak first video sih. Sebelumnya aku udah bikin video tentang diri aku sedikit. Jadi kalian tahu kenapa aku ini suka bikin video tentang bisnis dan memberikan tips and trick, oke? Jadi to the point aja, hari ini aku akan membahas tentang work hard. Wah, kalian itu pasti kan tahu banget yang namanya work hard atau kerja keras. Pasti orang-orang atau kamu sendiri suka bilang ke orang atau dibilangin orang, kamu tuh kalau mau sukses, apalagi dalam bisnis tuh harus kerja keras ya. Kerja keras, harus bangun pagi, harus kerja dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi. Pokoknya itulah definisi kerja keras. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah sih dalam definisi itu. Cuman kalau hidup kalian tuh mau yang namanya, ya ibaratnya ini ada garis tuh kayak, ya naiknya pelan-pelan aja. Atau kalau hidup kamu tuh pengen yang ada di comfort zone, ada uang buat beli jajan-jajan, atau uang buat ya belanja-belanja kesana kesini sedikit ada lah gitu. Kalau hidup kamu mau kayak gitu, ya itu nggak apa-apa, kamu bisa work hard kayak gitu. Cuman kalau hidup kamu tuh pengen yang namanya sukses, hebat, pengen yang menjadi kayak, wah orang yang hebat banget deh, work hard yang kayak gitu tuh nggak akan kepake sama sekali gitu. Dan pasti kalian bakal mikir, wah ternyata nih Kak Adis nih ngajarinnya nggak bener, ngajarin orang biar males-malesan, biar kayak setiap hari bangunnya siang, harus tidur-tiduran, leyeh-leyeh, goler-goler di sofa kayak gitu. Enggak, aku nggak ngajarin kalian untuk menjadi orang pemalas ya. Makanya harus tonton dulu videonya sampai habis biar kalian tahu konteks yang aku maksud tuh kayak gimana. Oke? Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dan turn on notification dulu ya, biar kalian menjadi orang pertama yang lihat video aku. Jadi Kak Adi sekarang gimana nih? Kita nggak boleh kerja keras atau gimana? Jadi tuh kalian tuh selama ini mendefinisikan work hard itu salah ya. Work hard itu bukan yang tadi saya bilang yang bangun pagi, pokoknya kerja keras banget-bangetan. Enggak, work hard itu tuh salah. Yang bener tuh kita tuh harus work smart. Work smart dengan brain kita, dengan otak kita yang sangat amat udah di-give sama Tuhan menjadi manusia yang penuh akal dan smart. Jadi kalian harus menggunakan otak itu untuk membangun strategi gimana kamu bisa mengembangkan bisnis kamu, oke? Nah, sekarang ini biar gampang aja deh, aku tuh punya dua cerita atau skenario ya. Ini tentang dua ibu-ibu pedagang pecel, oke? Dua-duanya itu punya passion di yang namanya masak, dan mereka juga mikir, wah pecel aku nih enak nih, gitu. Mungkin bisa dijual dan menghasilkan uang yang lebih gitu buat penghasilan sehari-hari kan. Ya, langsung aja dua orang ini itu memulai bisnisnya di tahun yang sama, 2015. Nah, dua orangnya ini pun mencari-cari lokasi dan mereka menemukan lokasi di tempat yang berbeda dan dengan potensi yang sama. Kurang lebih sama lah, di sini dua-duanya ada deket office, banyak orang-orang kantor yang suka makan pagi atau makan siang, dan dua-duanya aksesnya gampang. Jadi bukan berarti dua-duanya ini nih kayak, wah yang satu tempatnya lebih bagus, yang satu lebih jelek. Enggak, pokoknya semuanya itu equal, sama, dan mereka memulai bisnisnya pun dengan waktu yang sama, dengan modal yang sama. Nah, sekarang udah 2020 kan. Sekarang coba kita lihat lagi cerita tentang dua ibu ini. Gimana daily activity-nya atau gimana kegiatannya sehari-hari di 2020 ini. Sekarang ada yang ibu pertama, yaitu Ibu Tuti. Ibu Tuti itu tuh setiap hari bangunnya jam 3 subuh. Wow, jam 3 subuh dia itu bangun pergi ke pasar, nyari bahan-bahan pecel yang fresh dan berkualitas tinggi. Pokoknya kangkung lah, toge, tempe dan segala macam lah. Pokoknya dia pergi ke pasar, dia balik lagi sekitar jam 4 subuh, menyiangi kangkungnya, togenya, motong-motong, nyiapin semuanya, sehingga jam 6 dia udah bisa buka lapaknya untuk dijual kepada masyarakat kan. Pecelnya laku, karena memang pecelnya ini memang enak. Dia jualan itu sekitar sampai jam 10 atau jam 11, tergantung habisnya kapan. Ibu Tuti ini, dia ini nggak jualan sampai lunchtime, karena dia itu tuh dulu pernah nyoba jualan sampai lunchtime dan lumayan banyak yang beli, cuman dia itu nggak bisa jualan lama-lama karena dia itu capek.
Dia pun pulang jam 11 pun harus cuci piring atau beres-beres semuanya kan. Nah, pokoknya nih Ibu Tuti ini pekerja keras banget dong, ya kan? Pasti kalian setuju sama aku kan? Namanya bangun pagi, pergi ke pasar sendiri. Pokoknya wah hebat banget deh, strong woman gitu kan. Lalu omset penjualan Ibu Tuti itu sekitar Rp500.000 per hari. Jadi kalau sebulan itu kan dikali 30 hari sekitar 15 juta. Wow, gede banget kan? Dan mungkin untuk net profitnya kita anggap aja 50% dari 15 juta mungkin sekitar 7.500.000. Wow, gede nggak sih jualan pecel aja sebulan bisa dapet 7,5 juta gitu. Sekarang aja orang-orang harus kerja kantoran, macet-macetan, segala macem, baru bisa dapat gaji sebesar itu. Nah, coba kita lihat sekarang Ibu Siti gimana. Kalau Ibu Siti ini, dia ini bangun tidur itu sekitar subuh lah, jam 5 pagi gitu. Jadi 2 jam lebih lama daripada Bu Tuti ya. Dia bangun tidur, terus dia mandi, dia sholat subuh, dia pergi ke pasar. Cuman bukan buat beli bahan-bahan untuk pecel ya. Dia pergi ke pasar untuk beli makanan untuk sarapan, bahan-bahan untuk makan siang. Habis itu sekitar jam 7 atau jam 8 dia biasanya suka ikutan kelas Zumba atau yoga gitu. Pokoknya dia itu hidupnya kayak princess gitu. Omsetnya Bu Siti itu tuh sekitar 2 juta per hari. Jadi dikali 30 tuh 60 juta. Wow, oh my god banget kan. Itu tuh berapa kali lipatnya penjualan Bu Tuti. Jadi coba kita anggap dengan rumus yang sama, 50% net profitnya mungkin sekitar 30 juta loh pemasukannya dia. Ya pantas aja hidupnya itu kayak princess, nggak harus yang namanya bangun jam 3 subuh atau itu bisa punya waktu untuk Zumba dan yoga. Sedangkan kalau Ibu Tuti enggak kan? Nah, pasti kan kalian pada mikir loh, kok bisa sih? Padahal kan Bu Tuti itu lebih kerja keras daripada Bu Siti. Bu Tuti yang belanja sendiri, memastikan produk segar dan berkualitas. Tapi kalau Bu Siti ini enak-enakan. Dan orang-orang yang nyinyir pasti bakal bilang, pasti tuh si Bu Siti tuh sugih, pakai black magic. Mungkin dia itu memang suaminya udah kaya, jadi jualannya itu sampingan, paling duitnya juga dari suaminya atau segala macem dan lain-lain gitu. Padahal faktanya itu kalau Bu Siti baru pertama jualan, dia itu mungkin sebulan 2 bulan dia udah bisa ngeliat potensi gitu. Potensi kalau wah pecel gue nih laku gitu, pecel gue tuh banyak yang suka, pecel gue tuh orang-orang tuh pada datang buat breakfast, buat lunch, mungkin buat dinner juga gitu. Terus dia mulai mikir gini, mungkin aku harus outsource hal-hal kecil ini kepada orang lain kali ya. Terus suatu hari dia ada ngobrol sama tetangga dan tetangganya cerita, anak saya ini udah pengangguran selama 3-6 bulan lah, gimana ya? Oh ya, mungkin mau bantuin saya pergi belanja setiap pagi gitu. Terus pasti kayaknya ada yang mikir, kalau nyerahin ke orang kayak gitu untuk belanja nanti dibeliinnya bahannya busuk lah, murah, atau uangnya dicatut kayak gitu. Ya enggak lah, kita emang langsung aja nih uang segini belanja kayak gini, enggak. Kita pasti kayak seminggu 2 minggu pertama pergi belanja juga, ngajarin yang bagus tuh yang kayak gini, ditawar. Dan kita tuh harus percaya sama orang, karena di bisnis itu, kita itu kalau kita gak percaya sama orang, bisnis kita tuh gak bakal berkembang. Memang orang ada yang gak jujur segala macem, cuman pasti ujung-ujungnya akan ketahuan gitu. Dan kalian juga kan pinter, kalian bisa tahu orang kalau misalnya ini jujur atau emang mau nipu kan bisa kelihatan, bisa ketahuan gitu. Itu salah satu contohnya ya. Dan Ibu Siti pun kadang ngobrol ke orang lain, oh iya nih, si Ibu A ini nih baru ditinggal suaminya meninggal, mungkin ada kerjaan, dan Bu Siti, oh iya ya, mungkin bisa bantuin saya nyiangin kangkung setiap pagi, segala macam. Dan akhirnya gitu prosesnya, setiap Bu Siti butuh sesuatu, dia cari orang, sehingga otaknya Bu Siti itu tetap fresh untuk mikirin gimana bisnisnya ini bisa berkembang. Soalnya kalau Bu Siti memperlakukan segala halnya sama kayak Bu Tuti, gimana dia mau bisa mikir coba? Gimana dia bisa mau mikir kalau harus buka cabang di mana? Gimana nih caranya harus buka sampai jam berapa siang biar bisa dapat lunch crowd, biar bisa salesnya tuh lebih tinggi gitu kan? Karena Bu Siti tuh tahu kalau bisnis itu bukan semata-mata tentang nyangin kangkung, belanja ke pasar pagi-pagi, ngotekin toge, atau goreng tempe. Enggak, bisnis itu tuh luas, bisnis itu tuh banyak yang harus dipikirkan dan banyak yang harus dipelajari gitu. Jadi kalau si Bu Siti setiap hari mikirin soal motong kangkung segala macem, ya dia pasti bakal capek lah, dan bisnisnya nggak bakal berkembang kemana-mana, stuck aja di situ seperti Bu Tuti kan.
Ya guys, jadi gimana cerita aku tentang dua orang itu, tentang Ibu Tuti sama Ibu Siti. Jadi kalian tahu kan perbedaannya antara mereka berdua, berarti kalian tahu juga perbedaan antara work hard dan work smart. Jadi kalian itu jangan lagi yang namanya kerja keras, tapi kalian harus yang namanya work smart, oke? Kerja dengan cerdas, pakai otak kalian yang sangat pintar itu, dan bangunlah strategi-strategi yang mantap buat mengembangkan bisnis Anda, oke? See you in the next video. Bye!